tahun pemulung ini temukan uang di tong sampah. Menjelang ajalnya, kebenaran terungkap. Alkisah, ada seorang pemulung, usianya sudah 60 tahun. Pekerjaannya setiap hari adalah mengais-ngais tong sampah, mencari botol bekas untuk dijual lagi demi sesuap nasi. Meski hidupnya susah, ia sama sekali tidak kepikiran untuk meminta-minta. Jika menemukan duit, ia anggap itu suatu keberuntungan, rezeki dari Allah. Suatu ketika, saat sedang memungut sampah, ia melihat seorang pemuda jatuh pingsan. Pemuda itu terlihat seperti kesakitan. Tidak tahu ia terkena serangan jantung atau apa, tapi mukanya pucat. Badannya tak berhenti bergemetar dan mengeluarkan keringat. Saat ditanya, pria itu tampak kesulitan menjawab. Tanpa pikir panjang, pemulung ini langsung membawa pemuda itu ke puskesmas terdekat. Setelah diperiksa, dokter pun mengatakan bahwa lambung pemuda itu bocor dan untungnya cepat dibawa ke puskesmas. Kalau tidak, bisa-bisa membahayakan nyawanya dan harus dioperasi. Setelah diadakan pemeriksaan, pihak puskesmas lalu mengatakan bahwa biaya opnam, biaya pemeriksaan dan obat-obatan total keseluruhannya adalah Rp1.350.000. Pemulung ini pun kebingungan karena ia tak punya uang sebanyak itu. Apalagi biaya harus dibayar langsung, sedangkan pemuda itu masih belum sadarkan diri. Setelah berpikir sesaat, ia lalu pamit sebentar kepada pihak puskesmas. Ia bergegas pulang ke rumahnya. Pemulung ini lalu membongkar seluruh tempat uang yang ia punya. Ia tidak punya waktu lagi untuk menghitung satu-satu. Semua uangnya ia bawa ke puskesmas. Untunglah uangnya cukup dan ada kelebihan Rp31.500. Ia sudah cukup senang meski hanya tersisa Rp31.500. Setidaknya ia tidak akan kelaparan untuk beberapa hari. Keesokan harinya, pemuda itu pun sadarkan diri. Ia baru tahu apa yang terjadi padanya dan siapa yang menolongnya. Apalagi setelah mengetahui pemulung itu mengeluarkan seluruh tabungan miliknya untuk menolongnya. Ia merasa amat sangat terharu dan tidak percaya. Setelah diperbolehkan keluar dari puskesmas, pemuda ini lalu berusaha mencari keberadaan pemulung itu. Ia ingin mengucapkan terima kasih padanya secara pribadi, karena jika bukan berkat pertolongan pemulung itu, mungkin nyawanya sudah melayang di jalan. Ketika pemuda ini berhasil menemukan pemulung itu, ia lalu memberinya segebok uang tunai senilai Rp45 juta sebagai bentuk tanda terima kasih. Namun, tanpa diduga-duga, ternyata pemulung itu menolak dan marah. "Saya menolong kamu bukan demi uang. Saya tidak mau uang kamu. Bawa pulang sana," ucap si pemulung. Pemulung ini pun pergi begitu saja. Biaya pengobatannya pun tidak ia tagih. Setelah beberapa langkah, pemulung ini sedikit menyesal. Uangnya hanya tersisa 20 ribuan saja. Apa harusnya tadi ia terima saja uang itu? Sekarang ia tidak punya apa-apa lagi. Ia hanya bisa terus mengais sampah, mengumpulkan kembali uangnya sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, seperti biasanya, pemulung ini kembali memungut sampah. Namun siapa sangka, baru melihat ke dalam tong sampah, matanya tiba-tiba bersinar. Ia melihat ada beberapa lembar uang pecahan 10.000. Ia melihat ke kiri kanan, sepertinya tidak ada yang melihat. Ia pun memasukkannya ke dalam kantong. Ia sangat bersyukur dan merasa ini adalah rezeki dari Allah. Sejak saat itu, hampir setiap hari ia menemukan uang beberapa puluh ribu di tempat yang sama. Tanpa terasa, 10 tahun pun berlalu. Sudah tidak terhitung lagi berapa uang yang telah pemulung ini temukan di tong sampah tempat ia biasa mengais rezeki. Jumlahnya mungkin sudah mencapai puluhan juta.
Seiring perjalanan waktu, usia pemulung ini pun sudah mulai tua, ditambah sakit parah yang dideritanya, membuat ia tak bisa memungut sampah lagi. Sebelum kepergiannya, seorang pria berbaju jas dan berdasi datang ke kediamannya. Pria itu adalah pemuda yang ia tolong 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar ceritanya, pemulung tersebut baru sadar bahwa selama ini bukan keberuntungan yang ia dapat, tapi pahala baik karena telah menolong pria pengusaha tersebut. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, wajah pemulung itu penuh dengan senyuman dan meneteskan air mata. Sebelum meninggal, satu kalimat terakhir yang diucapkannya yaitu, "Orang baik pasti dapat pahala." Pemulung itu tidak punya anak, juga tidak punya sanak saudara. Pria pengusaha itu pun kemudian mengatur pemakamannya dan menuliskan di batu nisannya, "Orang baik pasti dapat pahala. Rip penyelamatku." Berbuat baik tidak perlu alasan. Hargai kebaikan orang, maka kamu akan selalu diberkati. Wallahu a'lam.